يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب واغفر لنا مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم يا رب واغفر لنا ما مضى لله من منكد الإنسان من سكر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين وقال معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membaca, mendengar dan menyimak apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awana halaman 108. Faslun. Qala al-musannif faslun. Wa'lam annal musara'ata ilal khairati wal muhafazata alal ibadati wal mudawamata ala ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya'i bidayatihim wa nihayatihim li'annahum a'raful khalqi billahi fala jarrama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa akhsyahum lahu azza wa jalla. Faina iqbalal abdi ala rabbih wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lahu wal mahabbatu tabi'atul lil ma'rifati. Fakullama kanal abdu a'rafa billahi kana asyadda hubban lahu wa aksaru ibadatan fa in syaghalaka jama'uka lidunya wa itba'ukal hawa anitakhadzi awradi wa mulazamatil ibadati fajahid antaj'ala li rabbika sa'atan min awali naharika wa sa'atan min akhiri tastagilu fiha bitasbih wal istighfar wa ghairi zalika min anwa'il ta'ati wallahu a'lam bissawab. Sebelum jauh melangkah bacaan kita, tentunya kita ingin tahu sejauh mana siapa yang katakan musannif tadi ini suatu pasal. Wa'lam, ketahuilah, annal musra'ata, bergegas-gegaslah kalian, segeralah kalian, ilal khairati, dalam melakukan kebaikan, wal muhafazati, dan memelihara, alal ibadati, yaitu mengerjakan ibadah, wal mudawamata, dan sekaligus menekuni secara rutin, ala taati, melakukan taat itu. Kemudian da'bul anbiya adalah, ini merupakan da'bul adat, kebiasaan para nabi-nabi Allah, wal auliya, dan para wali-wali Allah. Bi bidayatihim, yaitu pada waktu permulaan mereka, wa nihayatin, dan waktu penghabisan mereka. Kenapa? Li'annahum aghrafu, karena sesungguhnya mereka adalah mengetahui, makhluk yang billahi paling makrifat, paling mengenal Allah, fala jarrama kanu a'badahum, maka tiadalah istilahnya diragukan lagi, kanu, mereka itu adalah a'badahum, orang-orang yang paling beribadah, orang yang paling melakukan penyembahan diri kepada Allah, watwa'ahum, dan yang paling taat, wa akhsyahum, dan yang paling takut, lahu, kepada Allah azza wa jalla. Fa inna ikbadal abdi,
Karena sesungguhnya iqbala menghadap seorang hamba ala rabbih kepada Tuhannya, wa ibadatahu dan ibadahnya kepada Tuhannya, ala qadari mahabbatihi, yaitu seukuran daripada cintanya mereka kepada Allah. Wal mahabbatu kepada Tuhannya, dan mahabbah itu tabiatul ma'rifat, mengikuti kepada ma'rifat, mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakulama, maka siapakah? Karena ada, yaitu hamba-hamba Allah, abdu al-arafa, lebih ma'rifat kepada Allah, karena asyada huban, maka adalah lebih, yaitu kuat cintanya, yaitu kepada Allah. Wa aksara ibadati, dan dia lebih banyak ibadah. Fa in sagolata jam'uka, maka jika meskipun sagolaka mereka sibuk, jam'uka dan mengumpulkan di dunia untuk harta, kemudian wattiba'aka, dan kemudian mengiringinya, mengikutinya hawa nafsumu, anitakhizu, dari membuat al-aurad, yaitu dari itu wirid itu mamulazamati, dan dari yaitu menetapi rutinitas ibadati, beribadahnya, pajtahad, maka bersungguh-sungguhlah kalian antaj'ala, mengerjakan lirabbika, kepada Tuhanmu, saatan, suatu jamnya, min awalina harika, di hari pertama kali hari, atau di pagi hari, wasa'atan min akhiri, dan yang kedua di akhir daripada hari, yakni sore. Tastagilu fiha bitasbih, sibukkanlah dirimu di waktu tersebut dengan membaca tasbih, wal istighfar, wa ghairi dzalika, dan seterusnya, atau dan lain sebagainya, min awai, dari berbagai macam at-taati, yakni taat. Ini kesimpulan bacaan kita mengingatkan betapa indahnya Islam kalau kita mau mengikuti ajaran Islam, apalagi contoh dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi dikatakan, kita kalau melakukan sesuatu kebaikan harus segera, jangan ditunda, jangan entar, ke depan masih ada waktu. Itu berpikir yang sangat kurang cerdas, kurang cermat, karena dianggap dia bakal sampai ke waktu tersebut, padahal belum tentu. Seperti contoh, Rasulullah ketika musafir dengan para sahabat, waktu telah tiba. Kemudian Rasulullah mengajak untuk tayamum. Lalu sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, di depan ada air ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Apakah kamu kira bakal sampai ke air tersebut? Kan belum tentu. Siapa tahu keseleo jatuh, innalillahi. Itu kan, itu rahasia Allah. Jadi maka jangan pikirin untuk istilahnya ke depan yang belum tentu kita akan sampai. Nih, kalau berbuat baik jangan suka ditunda-tunda, jangan dientar, harus benar-benar pastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, apapun bentuknya. Pokoknya kalau sebenarnya kebaikan jangan dientar-entar. Kita mau sedekah, buruan keluarin. Kita mau melakukan kebaikan, menolong orang, segera kita lakukan. Jangan entar ajalah besok. Ini kata-kata besok ini belum tentu kita akan sampai, gitu kan? Karena yang punya nyawa, yang punya kehidupan manusia digenggam tangan Allah Subhanahu wa taala. Satu, gitu. Yang kedua, wal muhafadzat 'alal ibadah. Dia harus bisa memelihara dalam pelaksanaan ibadah dari hari ke hari, apakah itu sunnah rawatib, atau salat tahajud, atau salat tasbih, atau salat duha, isyraq, dan seterusnya. Itu pelihara, jaga.
Jangan sampai hanya kadang-kadang. Kadang-kadang duha, kadang-kadang banyakan. Ya, kadang-kala salat tahajud, kadang-kala enggak. Banyakan. Kadang-kadang salat sunnah rawatib, kadang-kadang enggak juga. Ada di sini? Ada enggak? Nah, ini orang sana. Di sini sih kagak. Hah? Enggak beda. Nauzubillah min. Mau kapan, sampai kapan kita untuk melakukan semua itu? Padahal kalau kita mau mengkaji sabda Rasulullah SAW dari hal tersebut, contoh, kenapa sih Allah memerintahkan patah hajat bihi nafilatalak asa ayyaba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajudlah kalian sebagian malam sebagai tambahan. Niscaya Allah akan mengangkat dirimu ke tempat yang terpuji. Kalaupun pedagang terkenal, pedagang bakso yang paling enak, umpamanya. Kalau dia seorang pejabat punya harisma terhadap bawahan, hormat dan tunduk kata dia. Itu berkat sholat tahajud. Ini tahajud kadang-kala lagi susah. Waktu senang. Ya Allah, udah berhasil ini ngapain tahajud. Dulu waktu susah karena belum tercapai kan. Itu naudzubillah min dzalik. Salat isyraq. Siapa yang salat isyraq 2 rakaat, biasakan kita selesai ngaji langsung salat isyraq. Siapa yang salat isyraq 2 rakaat, itu sama kedudukannya dengan haji dan umroh. Tamah hajinya sempurna, umrohnya sempurna sampai Nabi mengulang 3 kali. Padahal salat isyraq berapa menit? Nah, ya kita udah tahu lah. Duha 360 ruas yang ada pada tubuh manusia ini ruas nih. Ya kan? Di semuanya 360. Itu sabda Rasulullah wajib disedekahkan tiap hari dari 1 ruas sampai 360. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisakah kita mensedekahkan 360 ruas? Bisa. Gimana caranya ya Rasulullah? Lalu Nabi sabdakan, engkau sholat duha 2 rakaat sama dengan sedekah 360 ruas. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat. Kurang puas tambah berapa? 4. Kurang puas tambah 6, kurang lagi 8, kurang lagi 10, kurang lagi 12 maksimal. Siapa orang yang sholat 6 rakaat duha, maka Allah memberikan kecukupan di hari itu, tidak akan ada kekurangan. 8 rakaat niscaya dianggap oleh Allah, ditulis dia bukan orang yang dininak bobokan dengan kehidupan dunia alias terabaikan dengan dunia. 12 Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Alhamdulillah. Kita yang mana? Yang 12. Alhamdulillah. Awas, jangan ada yang dusta di antara kita. Iya kan? Nah ini kembali, coba kayak apa sih Rasulullah memberikan dorongan, motivasi kepada hambanya supaya jangan sampai masuk ke dalam neraka. Karena kata Allah, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nas, kami akan penuhi neraka jahanam oleh jin dan manusia. Nah, supaya kita terhindar di itu, maka kembali tadi Rasulullah memberikan dorongan dengan salat. Alhamdulillah. Pak, salat dua apa enggak, Pak? Kalau ibu-ibu sih jangan ditanya. Sebab pulang dari masjid baru duha. Itu kan, Nah, ini salat ya. Rawatib, salat sunnah sebelum dan setelah salat wajib. Siapa yang salat 12 rakaat, Allah haramkan penyabadan masuk ke dalam neraka. Coba. Sebelum zuhur, habis zuhur, sebelum asar, setelah maghrib, setelah isya, plus witir dan sebelum
subuh. Cuman itu kok modalnya. Tapi Rasulullah menjamin kepada umatnya kalau mereka memelihara menjaga tadi wal muhafadzata 'alal ibadati, dia memelihara ibadahnya sebagaimana Al-Fakir jelaskan, baik salat tahajud, salat isyraq, salat duha, sunah rawatib dan lain seterusnya, bahkan rawatib bisa menambal yang kurang di dalam yang wajib. Itu sampai segitunya Rasulullah. Berapa banyak kita salat wajib kekurangan? Banyak gak kira-kira? Mungkin menurut kita udah benar banget ya. Padahal kalau kita koreksi belajar lebih jauh, sejauh mana sih mengenal rukun salat, mengenal tentang sunnah hayat, sunnah abad, mengenal tentang yang membatalkan, yang memakruhkan dan yang mengharamkan dalam salat dan seterusnya. Itu kan kajian fikih yang mengatur tentang urusan salat. Nih contoh. Wal muhafazatu 'alal ibadah wal mudawamah, dan rutinkan terus menerus dalam taat. Jangan kadang-kadang ya. Kadang-kadang lagi sakit baru salat duha. Kadang-kadang lagi susah baru salat duha. Itu namanya enggak mudawamah, enggak rutin. Kalau rutin dalam situasi dan kondisi apapun dia tetap kerjakan. Loh, kenapa? Sebab kalau kita udah biasa melakukannya suatu taat, kita nggak melakukan karena uzur, itu nilai tetap ditulis, gitu kan? Seperti contoh, Bapak rajin salat duha, suatu saat nggak bisa ngambil 2, 4, 6, 8 sampai 12 karena sesuatu hal yang sangat penting, Bapak nggak ngerjain karena rutin tadi, biasa tadi, itu nilai duha tetap ditulis. Coba kayak apa kebijakan Allah? Hah? Kenapa? Iya. Itu tadi ya. Nah ini mudawamah sampai Allah sampaikan kepada malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, yang berkata Tuhan saya adalah Allah, baik melalui tasbih, melalui baca Quran, wirid atau ibadah yang lainnya, dia mudawamah, istiqomah. Apa kata Allah kepada malaikat? Innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, lalu Allah berfirman kepada malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei malaikat, tuh kasih kabar orang yang rajin salat duha, yang rajin salat tahajud, yang rajin salat isyraq, yang rajin salat umpamanya sunnah rawatib dan rajin bersedekah dan seterusnya, kasih kabar buat mereka surga nanti tempat kembali. Coba kurang apa tuh? Kurang apa? Allah sudah menjanjikan bagi mereka yang istiqomah. Makanya tadi kata musannif wal mudawan mata ala taati, kita harus rutin, harus istiqomah atas taat kepada Allah, jangan kadang-kadang. Loh, kenapa semua ini? Da'bul anbiya wal auliya. Karena kata musannif ini merupakan hal yang da'bul. Ini adalah yaitu yang kebaikan-kebaikan atau kebiasaan tradisi yang dilakukan oleh para nabi dan para waliullah. Ini nabi ini biasa melakukan seperti ini. Nah, kalau kita ingin disejajarkan dengan nabi, minimal membiasakan, merutinkan, menjaga ibadah kita, jangan sampai kadang-kadang. Ini merupakan tradisi, kebiasaan para nabi. Jadi nggak perlu kita membaca biografi nabi ini, cukup dengan penjelasan musannif. Tapi kalau Anda melakukan ibadah dengan istiqomah segera dan bisa memelihara, itulah pekerjaan para nabi dan para waliullah. Coba sederajat,
sejajar dengan nabi dan wali. Bahkan nanti di akhirat duduk pun bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Nih kembali buat kita mengpang lagi sehat, fisik kuat untuk melakukan semua ibadah. Ibadahihim. Bahkan kata musannif, pada waktu permulaan bidayatihim, ya, permulaan wa nihayatihim dan penghabisan mereka itu rutinitas, nggak pernah ditinggal, nggak pernah dicampakkan begitu saja. Nih kerjaan Nabi, para wali kalau ingin tahu. Kenapa? Li'annahum a'raful khalqi billahi palajar makanu a'badahum wa atwa'ahum wahsyahum lahu. Karena sesungguhnya mereka, para nabi dan para wali Allah, a'raful khalqi, dia lebih tahu, istilahnya lebih mengenal, lebih makrifat kepada yaitu makhluk yang billahi, yaitu makhluk paling makrifat wali dan para nabi adalah kepada Allah. Enggak ada yang dia kenal kecuali hanya Allah. Enggak ada yang dia harus ibadati karena Allah, dan seterusnya. Ini kalau kita ingin mengenal biografi kehidupan para nabi, ibadahnya seperti itu. Kalau kita lakukan, insya Allah di akhirat bersama dengan mereka. Makanya mangpang mengpung sehat, mangpang mengpung panjang umur. Jangan bilang ntar aja deh, ane tua baru ngaji, ane tua udah salat tahajud, salat duha. Disangkanya udah tua badan makin sehat atau makin loyo. Jangan, sebab orang kalau makin tua nanti kata Allah, wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah nanti persis kayak bayi lagi. Dulu waktu lahir ceret, kita punya tubuh udah ada gigi belum? Belum. Telinga belum dengar, mata belum bisa melihat, kaki belum bisa jalan, tangan belum bisa memegang, bahkan mulut pun belum bisa bicara. Nanti udah tua percis kayak, nggak percaya? Percaya nggak? Ya tunggu aja nanti. Udah ada yang tua nih. Sekarang aja kita muda udah ompong semua. Itu kan gimana nanti? Mata rabun. Makanya pernah saya ngajar di satu komplek. Ini atas orang-orang udah pensiun semua. Mereka ada yang pengen di samping, kiri, kanan, ada yang belakang, ada depan. Begitu mereka bilang yang satu, Ustaz, maaf saya kalau jauh dari Ustaz, mata saya nggak bisa lihat jelas, rabun, makanya saya harus dekat dengan Ustaz. Yang satu lagi, Ustaz maaf karena telinga saya kurang dengar kalau jauh dari. Tuh, mereka ngaku sendiri tuh. Bapak juga sama nanti. Kalau nggak percaya, ya tunggu aja nanti. Sekarang aja udah ngurut lutut gitu kan, pinggang, itu belum seusia yang dijanjikan oleh Allah. Wa man nu'ammirhu nunakisu afala. Apakah kamu nggak punya ini? Suruh pikir tuh kata Allah. Apakah kamu nggak punya pikiran? Kalau bahwa kamu dihidupkan nanti persis kayak bayi. Nah, sekarang buktikan aja, tunggu saatnya nanti masa tua. Kadangkala jalan pun udah nggak bisa. Itu kan? Kadangkala pakai kursi roda. Pakai kursi roda nggak bisa, harus digendong persis kayak makan disuapin, mandi cuman dielap doang. Coba persis kayak bayi kan. Itu memang udah janji Allah. Kenapa kita harus berpikir ntar udah tua baru sholat? Dia nggak tahu kalau udah tua banyak yang dirasa. Sekarang aja mau bangun susah banget nih lutut. Sakit berat gitu kan. Kalau nggak ditarik sama teman nggak bisa diri. Ya Allah, ini masih muda belum? Ya cuman ambisinya doang, ambaknya doang gede. Tapi tenaganya udah nggak percaya, ya tunggu aja nanti. Kalau sekarang masih mending kan,
bisa ke masjid. Coba nanti kalau dia tua, berapa banyak tetangga kita, jamaah kita dulu gagah rajin berjamaah, rajin ngaji, sekarang sudah mulai, kenapa? Maaf Ustadz, saya nggak bisa jalan, susah mau ke masjid tuh. Itu memang udah janji Allah, makanya jangan bilang udah tua baru itu omong kosong, bisikan setan itu jangan didengar tuh, lawan ya. Li'annam araful khalqi billah, karena mereka lebih mengenal, lebih tahu kepada makhluk yang Allah ciptakan, pala jaroma, maka tidak istilahnya diapain, mereka tidak jaroma kanu abadahum, mereka jaroma tidak diragukan lagi, tidak pernah bimbang ya. Mereka itu adalah orang-orang yang paling mengabdikan dirinya kepada Allah, selalu mematuhi perintah Allah, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Coba contoh nih, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Nih, ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid kata Allah. Pertama, mereka adalah yang percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya akan terjadinya hari kiamat. Yang ketiga, yang mendirikan sholat. Yang keempat, yang menunaikan zakat. Yang kelima, tidak ada yang dia takuti kecuali hanya itu yang memakmurkan masjid. Berarti kalau orang nggak mau ke masjid, tidak ada perasaan takut kepada Allah. Itu kan? Ada yang tanya, ya Ustadz hanya punya tetangga dekat ke masjid tapi belum pernah mau ke masjid. Gimana tuh ceritanya? Kalau mati boleh nggak disolatin di masjid? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya sering ceramah daerah Tanah Abang sebelum dibongkar tuh. Pembangunan menyakar langit, namanya Masjid Al-Fatihah. Beliau kalau habis Jumat aja selesai, beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bapak-bapak dan lain seterusnya, jika waktu hidup nggak pernah ke masjid, jangan coba-coba kalau mati pengen disolatin di masjid. Coba Saban digituin kira-kira gimana? Dipiralkan kira-kira gimana? Emangnya masjid bapakmu yang dia gitu. Ya Allah, itu tokoh ulama di Masjid Al, tiap Jumat pasti diumumin. Pokoknya kalau nggak pernah ke masjid, jangan minta disolatin, mati nanti di masjid. Benar apa salah? Benar apa salah? Kalau mu'alim sih halus bahasanya. Bukan gak mau ke masjid. Memang masjidnya gak mau diinjak dia walaupun di depan masjid. Masjidnya gak mau seperti orang kaya. Kenapa mereka gak mau pergi haji? Karena Ka'bah gak mau dilihat oleh orang kaya seperti ini. Itu kalau mu'alim tuh. Halus ya. Bahasanya apa? Halus. Kita jangan marah. Jangan ngomelin orang yang dekat masjid nggak pernah ke masjid. Kenapa? Kata mu'alim, itu masjid nggak mau diinjak oleh dia. Makanya tadi tuh ciri-ciri yang memakmurkan masjid, tidak ada yang dia takuti kecuali hanya kalau omong kosong. Kalau dia takut pada Allah tapi nggak pernah ke masjid, itu omong kosong. Karena itu berdasarkan Al-Quran. Nah ini jadi kembali kepada kita semua. Lalu fa inna iqbalal abdi ala rabbi wa ibadatul lahu, maka sesungguhnya menghadap seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu dan ibadahnya kepada Tuhannya ala qadri mahabbatil lahu, yaitu seukuran daripada mahabbah, rasa cintanya kepada Allah.
Nah, kita rasa cintanya kepada Allah berapa persen? Udah full belum? Udah 100% cinta kita kepada Allah. Kalau sudah mencapai 100%, tidak ada yang dia sebut kecuali nama. Tidak ada yang siap jadi budak Allah kecuali orang yang selalu menyebut nama Allah. Ini kembali pada kita semua. Ya, kalau mungkin 100% mahabbah kepada Allah masih jauh model kita ya. Tapi kalau para nabi, para wali full 100%. Kalau kita berapa persen? Nah, ukuran cintanya kepada Allah berapa persen? Paling di saat menyebut nama Allah, di saat salat, ya. Kita kan umpamanya. Di luar itu sampai mana mahabbah kita? Bakal wal mahabbatu tabiatan lil ma'rifah, dan mahabbahnya itu adalah mengikuti kepada ma'rifah. Kalau para wali, para nabi 100% ma'rifat kepada Allah, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kalau kita kan masih takut kepada yang benar gak? Bapak masih takut nggak pada yang lain? Hah? Nggak percaya? Pikirin aja sendiri deh. Iya kan? Ya Allah Rabbi, kita bisnis takut bangkrut. Jadi karyawan takut kena PHK. Punya istri takut? Istri sama punya suami takut suaminya kawin lagi. Takut nggak ada? Tapi walam yakhsa, orang yang memakmurkan masjid tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati yang paling dalam. Fakullama kana al-abdu arrafa bilakana asyadda hubballahu wa aksar ibadatan fa in syaghalaka jam'uka dunya wa tiba'ukal hawa anitakhizil awrad. Maka setiap istilahnya kalian kanan abadu adalah, yaitu hamba itu arropa lebih ma'rifat mengenal kepada Allah karena asyadu hubban, maka ada dia itu lebih istilahnya kuat cintanya kepada Allah, bahkan wa aksaro dia lebih banyak ibadahnya fa'in syagolat jam'u kali dunia, sekalipun dia sibuk dengan urusan dunia, tetap dunia dijadikan nomor 1, nomor 2. Tapi mahabbah ma'rifat kepada Allah yang paling utama. Kalau kita ada dua posisi yang berbarengan, kita yang diutamakan yang mana? Dunia atau mengutamakan perintah Allah, menyebut nama Allah. Nih, ini kalau orang makrifat pada Allah tadi itu asyadda hubballah, yang sangat cintanya luar biasa, dia banyak ibadahnya, dia akan sibuk menghimpun tentang masalah dunia, tapi tetap watibauka, dia mengikuti istilahnya hawa nafsunya anita khoda, dari membuat dirinya perencanaan tentang wirid menyebut nama Allah. Kita seorang bisnismen umpamanya nih, di bidang sembako atau di bidang apa saja, boleh kita sibuk, tapi ingat target yang dia baca nanti di saat bisnis sekian ribu kali. Itu namanya nggak mengesampingkan tentang zikir kepada Allah. Cuman biasanya kalau orang bisnis, pembeli rame, boro-boro ingat zikir, ingat sholat pun enggak. Saking sibuknya dengan apa? Melayani konsumen atau para pembeli. Nah, ini berarti masih urusan dunia diutamakan daripada akhirat. Kalau mengutamakan akhirat, dia akan sadar diri, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau dunia udah nggak dapat, akhirat ini model kayak kita kan, dunia nggak dapat, akhirat tanda tanya. Coba sekarang dibalik, akhirat utamain. Sebab kalau dapat mengutamakan akhirat, dunianya pasti
ikut. Tapi kalau dunia diutamain, jangan mimpi akhirat akan ikut. Logikanya gitu kan. Nih pikiran kita, kalau orang mengutamakan akhirat, dunia pasti ikut. Tapi orang memikirkan dunia, belum tentu akhiratnya. Na'udzubillah min pajahat. Terakhir kata musannif, bersungguhlah kalian, seriuslah, yaitu menjadikan lirobika kepada Tuhanmu saatan 1 jam aja, 1 saat aja, min awalin naharika, dari awal hari, di pagi hari. Di pagi hari nih. Yang kedua, wasatan min akhiri, nanti sore. Apa? Tasgilu fiha bitasbih, engkau sibuk dengan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minimal berapa? Berapa? Pagi dan sore. Sibukkan diri kita untuk bertasbih. Wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar. Atau wa ghairi dzalika, dan seterusnya, min awal taati, dari berbagai macam taat. Inilah hadirin jamaah, apa kata musannif tadi, menjelaskan supaya kita benar-benar ibadah harus istiqomah. Beramal soleh harus segera, jangan berani ditunda-tunda. Ya, apapun bentuknya, ada kesempatan kita lakukan. Jangan nanti sebagaimana Al-Fakir ceritakan tadi, sebab kalau dia tua banyak yang dirasa, ambeknya gede, tenaganya kurang. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadirin, sekarang isyraqnya jam kurang 28, kurang 2 menit, tinggal 1 menit lagi waktu isyraq telah tiba. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.